Jangan sepelekan ketika bibir Anda kering dan pecah-pecah. Segera atasi dengan tepat. Jangan malah menjadi lebih parah karena tak kunjung diobati. Bagaimana mengatasi bibir pecah-pecah? Dokter Gigi Tialopa punya tips sehatnya untuk Anda. Bibir kering dan pecah-pecah dapat dialami oleh siapa saja. Bibir adalah komponen pada wajah yang berfungsi untuk penampilan atau estetika dan juga ekspresi pada seseorang. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dari bibir kita. Seperti yang kita tahu, bibir tidak sama dengan anggota tubuh lainnya, jadi dia tidak memiliki kelenjar minyak, kelenjar keringat, ataupun folikel rambut yang melindungi dari permukaan luar. Sehingga kita harus menjaga kesehatan dan kelembapan dari bibir kita. Ciri dari bibir yang sehat adalah bibir memiliki permukaan yang halus, tidak ada rasa perih ataupun tidak nyaman, dan warnanya sedikit kemerahan atau berwarna merah muda. Sedangkan bibir yang kering atau pecah-pecah itu sendiri, yaitu permukaan luarnya mengelupas, terdapat rasa perih dan tidak nyaman, kadang disertai dengan berdarah. Penyebab dari bibir kering dan pecah-pecah ada bermacam-macam. Contohnya, dehidrasi. Seseorang harus minum air kurang lebih 1,5 liter per harinya untuk tetap menghidrasi tubuh sehingga bibirnya tetap lembab. Yang selanjutnya adalah kebiasaan dari diri kita sendiri. Contohnya, menggigit bibir, meludahi bibir, atau bernafas melalui mulut. Kebiasaan menggigit bibir dan membasahi bibir dengan menggunakan air liur serta bernafas lewat mulut juga bisa menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah. Yang paling sering menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah adalah sering beraktivitas di luar ruangan dengan panas yang menyengat atau cuaca yang terlalu dingin. Penyebab lainnya adalah beraktivitas di luar ruangan yang terlalu ekstrim cuacanya, contohnya terlalu dingin ataupun terlalu panas, dapat menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah. Alergi terhadap kosmetik atau contohnya lipstik yang tidak cocok pada bibir dapat menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah bahkan sampai mengelupas dan berdarah. Untuk mengatasi bibir yang kering dan pecah-pecah, yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Cukupi kandungan air putih dalam tubuh sehingga bibir akan tetap lembab dan terhidrasi. Gunakan pelembab bibir ketika beraktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang ekstrim, terlalu dingin ataupun terlalu panas. Untuk pelembab bibir yang digunakan, yaitu pelembab bibir yang mengandung UV dan juga mengandung petroleum jelly sehingga bibir akan tetap lembab dan tidak mengelupas. Dan jangan dibiasakan untuk mengelupas bibir yang kering dan pecah-pecah karena akan menimbulkan rasa nyeri yang berlebih dan menimbulkan rasa lebih tidak nyaman serta berdarah lebih banyak. Apabila bibir mulai terasa tidak nyaman sekali dan terasa sangat sakit, segera hubungi dokter. Nah, itu tadi cara sehat untuk menjaga kelembapan bibir kita agar terhindar dari bibir kering dan pecah-pecah. Saya Dr. Gigi Tialopa Pertiwi untuk Hidup Sehat Plus. Banyak orang yang bilang bahwa mereka hobi melakukan olahraga fitness. Padahal fitness itu bukan kegiatan. Fitness adalah kebugaran. Tapi banyak orang yang bilang bahwa yang fitness itu maksudnya adalah olahraga untuk ngangkat beban, nguatin otot. Bukan. Itu namanya adalah olahraga penguatan alias strengthening exercise. Nah, ini tuh penting banget memang. Tapi seperti apa sih latihan penguatan yang tepat buat pemula? Gini caranya. Olahraga untuk ngebentuk otot sebenarnya bagus banget. Kenapa? Karena otot itu dibentuk bukan cuma untuk dipamerin, tapi juga untuk dibuat menjadi penyelamat hidup kita. Kenapa? Karena otot yang baik, yang masanya cukup, itu akan membuat metabolisme lemak menjadi lebih baik. Metabolisme gula jadi lebih optimal dan melindungi sendi-sendi kita supaya nggak gampang pengapuran. Makanya kenapa semua orang itu butuh latihan untuk ngembangin otot. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk orang yang baru mau mulai latihan beban atau latihan penguatan. Yang pertama, tekniknya harus bener. Karena kalau tekniknya nggak bener, bisa-bisa bukannya gede itu otot malah jadi cedera. Bisa sobek, bisa ngeradang, macem-macem. Yang kedua, juga harus dipikirkan bebannya jangan buru-buru terlalu berat. Harus dibuat progres bertahap. Dari yang ringan-ringan dulu, dibikin bertahap sampai akhirnya bisa ngangkat yang berat. Juga jangan lupa, set dan repetisinya nggak usah banyak-banyak dulu.
Cukup sekedar ya 8-12 repetisi, dibikin 2-3 set untuk tiap gerakan, udah cukup banget. Jadi ingat kuncinya, jangan buru-buru untuk memulai, ntar malah cedera. Jadi kalau untuk waktunya berapa kali sih untuk latihan beban ini? Sebenarnya disarankan untuk orang yang ingin melakukan latihan beban atau penguatan, itu sebenarnya cukup 2-3 kali seminggu. Tapi memang disarankan setiap latihan itu bener-bener dari ujung pala sampai ujung kaki. Jadi nggak cuma bicep doang gitu atau kaki doang. Kalau mau juga boleh, misalnya hari ini latihannya untuk atas ya kan, bicep, tangan, pundak segala macam. Besoknya latihan yang buat bawah, paha, betis dan teman-temannya. Jadi jangan sampai ditempel rapet. Hari ini kaki, besok kaki lagi, ntar pegel. Ya, jadi dibikin selang-seling gitu. Banyak gerakan yang bisa kita kerjakan di rumah, nggak perlu ke gym atau fitness center. Dan bisa dikerjakan tanpa alat-alat khusus atau beban yang harus beli mahal-mahal. Contohnya apa? Banyak banget, misalnya core plank ya. Kita contohin ya. Ayo silakan Mbak Nabila. Kita bisa mengerjakan gerakan untuk memperkuat otot-otot di sekitar perut dan pinggang kita dengan gerakan yang disebut dengan core plank. Nih, cukup menahan posisi seperti ini, coba dipertahankan. Syukur-syukur bisa dapat 30 detik atau 1 menit kalau bisa lebih bagus. Jadi kita buat seperti ini akan membuat otot kita terlatih dan bisa dibuat dengan lebih kuat lagi. Ini adalah gerakan yang disebut dengan gerakan core plank. Ini fungsinya untuk melatih otot core kita, seperti otot perut dalam, otot-otot pinggang, yang caranya simple banget, nggak perlu pakai alat, cuman modal badan sendiri sama matras. Caranya gampang, tinggal memposisikan tubuh seperti ini, kita buat daerah pinggang itu tetap lurus dan bisa bertumpu di siku, atau kalau mau coba lebih menantang, di tangan kita. Ditahan kurang lebih sekitar ya coba 30 detik lah. Syukur-syukur bisa semenit, lebih keren lagi tuh. Core plank itu lurus dari punggung, pinggang, bokong sampai kaki, itu kondisinya lurus semua. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Nah, kita bisa lihat tangannya ini juga dalam kondisi siku. Selain otot core, yang juga penting untuk dilatih tentunya adalah otot-otot tangan kita dan juga kaki kita. Ini adalah gerakan yang bisa kita kerjakan di rumah dengan menggunakan alat sederhana seperti misalnya kayak dumbbell ini, atau bahkan kalau nggak mau beli bisa juga pakai botol air mineral, tinggal diisi air atau diisi pasir apapun supaya bisa ada bebannya. Nah, gerakan yang pertama yang kita bisa kerjakan secara sederhana adalah gerakan yang namanya bicep curl. Nah, tinggal diangkat seperti ini, yes. Jangan lupa setiap angkat itu buang nafasnya. Setiap turun itu tarik nafasnya. Nah, dilakukan boleh sekitar 8-12 repetisi ya, dibikin sekitar 2-3 set. Ini akan melatih otot bicep kita. Jadi untuk ngangkat-ngangkat barang jadi lebih kuat. Ada lagi gerakan yang disebut dengan shoulder press. Karena banyak orang yang bahunya itu lemah, jadi sering sakit-sakit bahunya. Gerakannya seperti ini. Untuk shoulder press, kita bisa gerakan naik ke atas seperti ini. Sama, kita bisa bikin 8-12 kali repetisinya dengan 2-3 set. Dan ini akan membantu untuk menguatkan otot-otot di pundak kita. Jadi lebih nggak gampang sakit tuh pundak. Nah, gerakan berikutnya yang juga harus dilatih adalah gerakan untuk melatih kaki kita. Ini caranya lebih gampang lagi, bahkan bisa nggak pakai alat apa-apa, nggak perlu pakai dumbbell, pakai barbel, atau pakai botol yang diisi air atau apapun. Cukup menggunakan beban tubuh kita ya. Namanya adalah chair squat, atau ada juga bilang sit and stand. Caranya gampang banget, tinggal duduk nih di kursi ya kan, tangan di dada, kemudian bangun, berdiri, 1, turun ke bawah. Tapi pas turun, bokongnya cuma nyentuh dikit aja dari kursinya, naik lagi. 2, turun lagi, nyentuh dikit, naik lagi. 3, begitu. Jadi dengan begitu aja udah bisa kita untuk melatih otot paha dan juga bokong kita. Tanpa alat, tanpa harus ke gym kan? Nah itu dia
tips bagaimana melakukan latihan beban yang efektif untuk semua orang. Jadi ingat, latihan beban itu harus dikerjakan untuk laki-laki, perempuan, yang tua, dan juga untuk yang muda apalagi. Jadi begitu, saya Dr. Dika, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk Hidup Sehat Plus. Dadah!